Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan soal probability sampling, tugas dari statistika, dengan saya Muhammad Farhan Fadila dengan NIM 25024 21003. Dan saya adalah Arif Daliano dengan NIM 2502421021027. Ya, di sini yang pertama ada perbedaan teknik sampling probability dan juga non probability sampling. Yang dimana perbedaan antara probability sampling dan non probability sampling terletak pada cara pemilihan sampel dan peluang setiap anggota populasi untuk terpilih. Pada probability sampling, pemilihan dilakukan secara acak sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama atau dapat dihitung. Teknik ini menghasilkan sampel yang lebih representatif sehingga hasil penelitian bisa digeneralisasikan dengan baik meskipun membutuhkan waktu, biaya, dan data yang lebih lengkap. Sementara itu, non-probability sampling tidak menggunakan metode acak, melainkan berdasarkan pertimbangan peneliti atau kemudahan dalam memilih sampel. Akibatnya, tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Teknik ini lebih praktis dan cepat digunakan, tetapi tingkat representatifnya lebih rendah sehingga hasil penelitian cenderung terbatas dalam hal generalisasi. Jadi untuk perbedaannya sendiri, untuk teknik sampling probability ini untuk akurasi ketetapan datanya itu lebih besar daripada non probability sampling, karena yang dimana pada teknik sampling probability itu terdapat dilakukan secara acak sehingga setiap populasi mendapatkan peluang yang rata. Untuk non probability sampling itu tidak acak, hanya berdasarkan kemudahan atau keringanan peneliti untuk mendapatkan data. Oke, selanjutnya yang pertama kita akan membahas probability sampling. Kami terpilih untuk membahas tentang stratified random sampling, yang dimana artinya pengambilan sampel dalam probability sampling yang dilakukan dengan cara membagi populasi menjadi beberapa strata. Nah, strata-strata ini dibagi menjadi beberapa kategori gitu, jadi dari pendidikan, usia, maupun strata sosial kalau dalam bidang sosial masyarakat. Nah, di sini fungsinya membagi strata itu untuk mengkelompokkan si populasi ini menjadi sampel-sampel tertentu agar dapat diambil sampel yang lebih akurat. Setelah dibagi, sampel akan dipilih secara acak dengan proporsi yang sudah ditentukan. Nah, untuk cara pengambilan stratified random sampling yaitu yang pertama menentukan populasi pada data yang akan diteliti. Jadi yang pertama itu kita harus tentuin dulu populasi apa yang akan populasi yang ada di data yang akan diteliti. Yang kedua itu membagi populasi tersebut menjadi bagian-bagian strata atau lapisan sesuai jenisnya. Dalam bidang energi biasa ada pada ukuran daya atau daya yang dihasilkan dalam suatu pembangkit. Yang ketiga, tentukan jumlah sampel total yang akan diambil. Jadi setelah dicari populasinya dan ditentukan populasi apa yang akan diteliti, kita harus menentukan jumlah sampel yang akan diambil. Nah, yang keempat baru ditentukan jumlah sampel setiap stratanya. Nah, ini tuh ada perhitungannya untuk proporsi setiap strata yang akan diambil. Yang kelima, dari strata tersebut diambil sampel secara acak agar data yang diambil menghasilkan data yang lebih adil. Selanjutnya, Oke, next di sini ada pengertian dari non probability sampling. Non probability sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana pemilihan anggota sampel tidak dilakukan secara acak sehingga tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih. Dalam teknik ini, peneliti biasanya menentukan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu, tujuan penelitian, atau kemudahan dalam menjangkau responden. Metode ini sering digunakan ketika peneliti mengalami keterbatasan waktu, biaya, atau sulit mendapatkan data populasi secara lengkap. Meskipun lebih praktis dan cepat, non probability sampling memiliki kelemahan, yaitu tingkat representatifnya lebih rendah sehingga hasil penelitian cenderung tidak dapat digeneralisasi secara luas ke seluruh populasi. Jadi untuk non probability sampling ini walaupun dia cepat dan memiliki waktu dan biaya yang lebih murah, tapi untuk hasilnya itu tidak seakurat
probability sampling. Selanjutnya di sini ada cara pengambilan non probability sampling. Yang pertama, menentukan tujuan penelitian. Peneliti menetapkan terlebih dahulu apa yang ingin diteliti agar bisa menentukan jenis responden yang dibutuhkan. Yang kedua, ada menentukan kriteria sampel, yaitu menetapkan karakteristik tertentu yang harus dimiliki responden, misalnya usia, pekerjaan, atau pengalaman tertentu. Yang ketiga, memilih teknik yang digunakan. Peneliti memilih metode yang sesuai seperti convenience atau yang mudah dijangkau, purposive atau berdasarkan pertimbangan, atau snowball atau rekomendasi dari responden lain. Yang keempat, menentukan dan mengambil sampel. Responden dipilih langsung sesuai kriteria atau berdasarkan kemudahan akses tanpa proses acak. Yang kelima, mengumpulkan data hingga cukup, yaitu pengambilan sampel dilakukan sampai jumlah responden terpenuhi atau data yang diperoleh sudah dianggap mewakili kebutuhan penelitian. Next. Oke, selanjutnya ini ada rumus pada probability sampling yang ada di stratified random sampling. Di sini rumus yang kita pakai ada rumus Levin, yang dimana fungsinya adalah mencari jumlah data. Di sini rumusnya adalah jumlah data sama dengan n besar per 1 plus n besar e pangkat 2, yang dimana jumlah data sama dengan n besarnya ini adalah jumlah populasi, dan e pangkat 2 nya itu adalah tingkat kesalahan atau margin of error, karena di sini kita menggunakan random sampling yang dipilih secara acak gitu, jadi masih ada kesalahan yang dapat terjadi. Nah, biasanya itu kesalahan yang dipakai adalah 0,1 atau 10%, 0,05 atau 5%, dan 0,01 atau 1%. Oke, selanjutnya itu rumus proporsi setiap strata. Jadi karena kita membagi membagi populasi ini menjadi strata-strata tertentu, nah maka kita harus menentukan proporsi setiap stratanya. Nah, di sini rumusnya adalah NI sama dengan N besar I per N besar dikali N kecil. Keterangannya, N kecil I adalah jumlah sampel pada strata I. Jadi N kecil ini adalah proporsi di setiap proporsi data sampel yang akan diambil di setiap stratanya. Nah, N kecil adalah total sampel, N besar adalah jumlah populasi, N besar I adalah jumlah populasi pada strata ke I ini yang akan kita ambil sampelnya. Selanjutnya, untuk contoh soal adalah dalam suatu penelitian di sebuah pembangkit energi tenaga uap atau PLTU, peneliti ingin mengetahui tingkat kepatuhan penggunaan alat pelindung diri atau APD pada pekerja. Jumlah seluruh pekerja adalah 300 orang yang terbagi menjadi 3 strata, yaitu operator sebanyak 150 orang, teknisi 100 orang, dan staf administrasi sebanyak 50 orang. Karena setiap kelompok memiliki karakteristik pekerjaan yang berbeda, digunakan metode stratified random sampling agar semua kelompok terwakili secara proporsional. Nah, ini yang pertama itu kita harus mencari dulu si jumlah data yang akan kita ambil menggunakan rumus Levin. Nah, ini di sini ada angka yang sudah kita masukkan, yaitu jumlah data sama dengan 300 per 1 ditambah 300 dalam kurung 0,1 pangkat 2, karena yang kita ambil itu margin of error-nya adalah 10%, yang akan menghasilkan 75 data yang kita ambil. Nah, untuk tingkat kesalahan 10% ini kita bagi lagi menjadi bagian pada strata-stratanya. Yang pertama, strata operator menggunakan rumus proporsi tadi, yang dimana NI sama dengan 150 dibagi 300 dikali 75, yang menghasilkan 37,5 atau 38 orang. Strata teknisi ada 100 per 300 dikali 75, yang menghasilkan 25 orang. Dan strata administrasi 50 per 300 dikali 75, yang menghasilkan 12,5 atau dibulatkan menjadi 13 orang.
Oke, next yang ini ada contoh soal kedua atau contoh soal dari non probability sampling, yang dimana dalam soal tersebut dalam sebuah penelitian di pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, peneliti ingin mengetahui tingkat kelelahan kerja pada operator yang bertugas di ruang kontrol. Karena keterbatasan waktu dan akses, peneliti menggunakan metode convenience sampling, yaitu memilih responden yang paling mudah dijangkau saat penelitian berlangsung seperti operator yang sedang bertugas pada shift pagi. Peneliti tidak menggunakan rumus khusus untuk menentukan jumlah sampel, melainkan menetapkan target sebanyak 40 responden yang dapat ditemui secara langsung di lokasi. Pengambilan sampel dilakukan dengan mewawancari operator yang tersedia hingga jumlah yang dibutuhkan terpenuhi. Metode ini dipilih karena lebih praktis dan cepat meskipun hasil penelitian memiliki keterbatasan dalam mewakili seluruh populasi operator di pembangkit listrik tersebut, terutama karena melibatkan responden yang mudah dijangkau. Jadi untuk soal non probability sampling ini tidak ada rumus khusus untuk menjawabnya, hanya saja apa metode yang digunakan dalam memecahkan kasus tersebut. Seperti penelitian dilakukan dalam contoh kasus tersebut, peneliti menggunakan metode convenience sampling, yaitu memilih responden yang paling mudah dijangkau saat penelitian. Sekian. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.